Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariatul Fadila, NIM 2220191151. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis transaksi di dalam Islam, di mana jenis-jenis transaksi itu dibedakan menjadi 4 bagian, yaitu satu, jenis transaksi mudharabah, yang kedua adalah jenis transaksi murabahah, yang ketiga adalah jenis transaksi istisna, yang keempat adalah transaksi gadai, di mana saya akan menjelaskan satu persatu jenis-jenis transaksi tersebut. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan jenis transaksi yang pertama, yaitu transaksi mudharabah. Apa sih yang dimaksud dengan transaksi mudharabah? Transaksi mudharabah adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak, di mana pemilik modal atau sahibul amal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola atau mudharib dengan suatu perjanjian di awal. Jenis-jenis transaksi mudharabah pula dibagi menjadi dua, yaitu satu mudharabah mulaqah dan kedua adalah mudharabah muqayyadah, di mana transaksi mudharabah mutlaqah adalah usaha diajukan oleh mudharib kepada sahibul amal. Dalam akad ini memberi modal tidak menentu jenis usaha apa yang akan dilakukan dan hanya memberikan modal usaha. Nantinya pemberi modal akan menerima nisbah bagi hasil usaha yang berjalan. Yang kedua adalah mudharabah muqayyadah, di mana usaha ditentukan oleh pemberi modal atau sahibul amal, sedangkan pihak yang menerima pembiayaan atau mudharib hanya sebagai pengelola yang menjalankan usaha. Yang selanjutnya adalah ketentuan hukum transaksi mudharabah, di mana hukumnya itu dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama adalah mudharabah dapat dibatasi oleh periode tertentu. Yang kedua kontrak tidak boleh dikaitkan mu'alaq dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi. Yang ketiga, tidak ada ganti rugi dalam mudharabah karena akad ini pada dasarnya bersifat amanah. Yang keempat, jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya atau terjadi perselisihan di antara kedua pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrasi syariat jika tidak terselesaikan melalui musyawarah. Kedua adalah jenis transaksi murabahah. Apa sih yang dimaksud dengan transaksi murabahah? Transaksi murabahah adalah akad dalam syariah Islam yang menetapkan harga produksi dan keuntungan ditetapkan bersama oleh penjual dan pembeli. Dasar hukum murabahah terdapat dalam Al-Quran dan 5 para ulama, berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 4 atau DSN atau MUI 2000 mengenai murabahah adalah penjualan barang yang menekankan harga beli kepada pembeli dan pembeli bersedia membeli dengan harga lebih tinggi sebagai perolehan keuntungan penjualan di mana 5 para ulama ini mengikuti aturan yang disebutkan dalam Al-Quran. Adapun dasar hukum murabahah adalah Al-Quran surat An-Nisa ayat 29, Al-Baqarah ayat 275, Al-Maidah ayat 1 dan Al-Baqarah ayat 280. Nah, setelah itu keuntungan atau keunggulan dari transaksi murabahah itu sendiri dibedakan menjadi 6, yaitu 1. Transaksi murabahah lebih transparan, 2. Mengutamakan kepentingan dua pihak, 3. Menggunakan sistem bahan jasa bukan bunga. Yang keempat adalah keuntungan bisa dinegosiasikan. Yang kelima adalah angsuran dibayar sesuai dengan kesepakatan. Yang keenam, bisa digunakan untuk penjualan konsumsi. Jenis-jenis transaksi murabahah dibedakan menjadi 2, yaitu adalah murabahah dengan pesanan dan yang kedua adalah murabahah tanpa pesanan. Syarat murabahah dibedakan menjadi 5, yaitu yang pertama adalah penjual jujur menginformasikan harga pokok suatu produk kepada pembeli. Yang kedua, kesepakatan harus sesuai dengan rukun dan prinsip Islam. Yang ketiga, terbebas dari unsur riba. Yang keempat
adanya transparansi penjualan kepada pembeli bila suatu produk memiliki kecacatan. Yang kelima adalah penjual harus terus terang terkait proses perolehan dan segala urusan mengenai produk, misalnya dibeli secara hutang. Ketiga adalah transaksi istisna, di mana transaksi istisna adalah akad pemesanan suatu barang dari pihak satu atau pemesan ke pihak kedua atau produsen. Syarat-syarat transaksi istisna itu dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama adalah kesepakatan kriteria barang disebutkan di awal. Yang kedua, waktu penyerahan barang tidak ditentukan. Yang ketiga, barang yang dipesan sudah biasa menggunakan akad istisna. Yang keempat adalah transaksi gadai atau ran. Transaksi gadai atau ran adalah dalam yang bermakna diam atau tetap. Syekh Al-Utsaimin rahimakumullah mengumpamakan, jika ada seseorang yang mengatakan air ini rahin, maksudnya air ini diam, tenang dan tidak mengalir. Hukum transaksi gadai sendiri, sistem utang piutang dengan gadai diperbolehkan dalam Islam. Hal ini berlandaskan dalil dari Al-Quran, Sunnah maupun konsensus kaum muslimin sejak dahulu. Dalil utama yang menjelaskan disyariatkannya penggadaian adalah firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran surat Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi, "Jika kalian berada dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedangkan kalian tidak menemui seorang penulis, maka hendaklah barang atau tanggungan yang dipegang oleh orang yang memberi piutang." Rukun gadai dibagi menjadi 4, yaitu menurut para ulama telah merumuskan beberapa rukun yang harus dipenuhi di dalam melakukan transaksi gadai, yaitu yang pertama adalah barang yang digadaikan, yang kedua utang, yang ketiga akad, dan yang keempat adalah dua pihak yang bertransaksi, yaitu rahin murtahin. Demikianlah itu penjelasan saya mengenai jenis-jenis transaksi. Saya Mariatul Fadilah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.